pembelajaran, lebih baiknya kalau kita terlebih dahulu berdoa. Pada kedua kelas, silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban. Raditu wa ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu ala sayyidina Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ingin mengabsen dulu ya. Ahmad Nurzaini, Rizky Fadila. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa materinya? Ada yang ingat tentang apa? Tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tentang Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang kedua, tentang apa tadi satunya? Kebijakan fiskal. Ya. Masih ingat apa itu kebijakan fiskal? Masih ingat? Ya, apa? Coba. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Contohnya penerimaan negara yaitu pajak. Pajak. Oh, ya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan apa tadi? Teman yang disebutkan oleh Yasmi? Mengatur. Ya, yang mengatur siapa? Negara. Negara atau pemerintah. Mengatur dalam hal apa? Dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, anak-anakku tentu kalian juga punya pendapatan. Apa contohnya pendapatan kalian? Uang, iya, uang saku. Nah, kalau seumpama uang saku kita tidak kita atur, ya kita tidak rencanakan, mungkin tidak uang saku kita sampai akhir bulan nanti bersisa atau mungkin bahkan lebih bisa habis duluan, ya kan? Nah itulah pentingnya sebuah perencanaan. Bapak akan putarkan sebuah video. Angga adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Dia tidak memiliki perencanaan keuangan. Setiap awal bulan, Angga dengan membeli apa saja untuk jemaah. Akibatnya, masih di pertengahan bulan, gajinya sudah habis. Beberapa kali ia terpaksa harus meminjam uang untuk kebutuhan hari. Bella adalah karyawan yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Angga. Berbeda dengan Angga, Bella memiliki perencanaan keuangan yang baik. Dengan besaran gaji yang sama dengan Angga, Bella menggunakan gajinya sesuai dengan apa yang telah dia rencanakan. Baik, kita akan membahas tentang APBN dan APBD. Kita bacakan dulu kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Untuk IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menjelaskan pengertian APBN, kemudian menganalisis fungsi dan tujuan APBN. Kemudian IPK yang kedua, menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN APBD dalam pembangunan ekonomi melalui media lisan maupun tulisan. Baik, kemudian Bapak juga ingin menyampaikan tujuan, ya, tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang melalui penerapan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi pengertian APBN, fungsi dan tujuan APBN secara lisan maupun tulisan dengan kerjasama, jujur, mandiri, komunikatif selama proses pembelajaran. Saya akan coba masuk
Landasan hukum APBN yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sedangkan untuk APBN 2021, dasar pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 dan pengertian APBN ada di pasal 1. Bunyinya, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN adalah rencana keuangan. Tapi yang kedua, tujuan APBN. Baik. Tadi yang pertama adalah tentang pengertian APBN. Nah, pengertian APBN tadi apa? Kita ingat? Anggaran pendapatan dan pengeluaran negara yang disetujui oleh DPR. Masanya kapan? Satu tahun atau satu periode. Kita lanjutkan ya. Kira-kira penyusunan APBN apa ya tujuannya? Menurut kalian apa? Tujuan APBN sebagai pedoman pendapatan dan belanja negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Nah, jadi jelas bahwa APBN itu disusun untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Topik yang ketiga, fungsi APBN. Penyusunan APBN memiliki 3 fungsi. Fungsi APBN kalau di sini ada berapa? Ada 3. Apa tadi? Kata alokasi. Kemudian distribusi, stabilisasi. Baik. Memang di beberapa referensi buku ada yang menyebutkan 3 dan ada juga yang menyebutkan 6. Nah, itulah fungsinya. Nanti kita harus banyak berinteraksi, harus banyak membaca. Kenapa ada yang menyebutkan 3 dan juga ada juga yang menyebutkan 6, ya kan? Nah, baik. Bapak akan coba memperdalam lagi materi kita, ya, tentang APBN, ya. APBN, silakan kalian untuk membaca bahan yang sudah ada, baik dari buku maupun dari literasi-literasi lain. Silakan dibaca, kemudian nanti coba ditanyakan. Tadi materi sudah saya sampaikan. Sekarang kita bagi kelompok. Kelompok 1 Asyifa, ya. Kelompok 2 David. Bapak akan berikan tugas. Tugas kelompoknya ya. Nanti Bapak akan silakan berdiskusi, kemudian ditulis, ya. Setelah ditulis, nanti dipresentasikan hasilnya. Ya. Di sini namanya OSDA, ya kan? Nah, OSDA itu tadi kan ada namanya yang pertama fungsi. Hasil diskusi dari kelompok 3. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang APBN? Jawabannya, merupakan rencana keuangan tahunan negara yang dibuat oleh pemerintah pusat dan disetujui oleh DPR. Dan APBN ini juga berlaku untuk 1 tahun. Tangan dulu. Coba bacakan hasilnya. Kemudian dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja sama ini. Pertama, untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan daya beli di masa pandemi COVID-19, pemerintah memberikan beberapa jenis bantuan tunai. Contohnya subsidi. Ini berarti masuk distribusi. Menghadapi resesi ekonomi karena pandemi COVID-19, pemerintah tidak akan menaikkan pajak. Ini berarti masuk stabilisasi untuk dari kelompok kami. Fungsi Stabilisasi. ya. Stabilisasi. Tabel selanjutnya, pemerintah menurunkan target penerimaan dan sektor pajak akibat pandemi. Menurut kami itu masuk otoritas.
otoritas. Otorisasi. Maaf. Untuk tabel selanjutnya, sektor pendidikan telah diberikan 20% dari pendapatan negara dalam APBN sejak beberapa tahun yang lalu. Itu masuk fungsi perencanaan menurut kelompok kami. Mari kita simpulkan. Ada yang bisa? Ya, silakan. Kesimpulan pertama yaitu APBN adalah suatu daftar yang memiliki secara sistematis tentang sumber-sumber penerimaan dan belanja negara yang berlaku Satu periode. Satu periode itu berapa? 1. Dimulainya tanggal berapa? Januari sampai Iya. Januari sampai 31 Desember. Pertemuan selanjutnya yaitu tentang sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis belanja negara serta apa? Mekanisme penyusunan APBN. Untuk